Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istana bi sunnati ila yaumil liqa'i rabbi amma ba'du. Segala puji milik Allah, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah istiqomahkan kita di atas iman, Islam, amal saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, Allah ridhoi kita, Allah bersihkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah karuniakan amal saleh yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan kita di dunia wal akhirah. Alhamdulillah kita akan membahas di kesempatan hari ini tentang bab tafkhim dan tarqiq. Ya, ini sebuah bab yang bahasa kita dengan bahasa Arab berbeda. Ya, jadi ini bahasa asing lah menurut Indonesia ya, karena tidak ditemui huruf Indonesia yang memberlakukan tafkhim dan tarqiq. Ya, karena ini harus merujuk kepada talaki kita dengan guru-guru kita, sehingga tafkhim dan tarqiq ini bahasanya khusus. Kalau materi yang lain mungkin bisa selewat-selewat, tapi tafkhim dan tarqiq ini betul-betul kita coba telusuri bagian per bagian. Baik. Saya coba sharekan tentang kitab ya yang saya gunakan, yaitu kitab Hilyatul Tilawah. Di layar terlihat? Terlihat. Kelihatan ya? Terlihat. Baik. Nah, baik. Bab tafkhim dan tarqiq ini ya secara bahasa ya, makna dari tafkhim itu tasmin. Tasmin itu gemuk, gendut ya. Nah, sehingga syarat dari mentafkhimkan huruf itu harus menggemukkan huruf. Makanya secara istilah ya, istilahan huwa simanun ya, penggemukan ya, jadi al harfa fayamtali'u al famu bisodah. Menggemukkan huruf ya, sehingga ketika mengeluarkan huruf itu rongga alfam, rongga mulut itu dipenuhi dengan sodahu. Bisodahu itu artinya gema suara ya, orang menyebut dengan ronin atau gema. Maka kalau misalkan kita disebutkan syarat daripada huruf tafkhim, itu yang pertama adalah tasmin, yang kedua imtila'u alfam bisodah, gemuk dan memenuhi rongga mulut dengan gema suara. Ya, sehingga gemuk itu adalah seperti bacaan to itu gemuk ya. Tapi belum imtila' fam bisodah, belum Halo, hilang ya suara. Suaranya hilang, Ustadz. Assalamualaikum. Yang lain suaranya hilang enggak ya? Ada teh, ada. Hilang. Memang lagi suara. Saya hilang. Hilang.
Hilang. Ustadz hilang, Ustadz hilang. Suara Ustadz mana? Ini kayaknya ada masalah di gambar juga seperti itu. Assalamualaikum, nggak ada suaranya ya? Waalaikumsalam. Allah. Maaf Bunda, tadi ada kecelakaan. Tiba-tiba mati sendiri. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kembali ya. Bab tentang tafkhim dan tarqiq. Ya. Secara bahasa tadi kita sudah pahami ya, makna tafkhim adalah tasmin, penggemukan. Ya, makanya disebut dengan menebalkan huruf ya. Dan ini bukan bahasa kita ya. Artinya istilah menebalkan huruf atau menggemakan huruf itu susah kita mencari padanan terjemahannya ya. Ada yang menggemukkan, ada yang menggaungkan ya, sehingga bermacam-macam istilah yang digunakan dalam tajwid itu disepakatilah akhirnya oleh para guru-guru kita dengan istilah tebal ya, tebal, menebalkan huruf ya, sehingga bacaan kita nanti ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam tafkhim dan mentafkhimkan huruf, yaitu pertama adalah simanul harfi, yang kedua yamtali wal fam bis sodah. Ada suara yang digemukkan, ada gema yang memenuhi rongga mulut ya. Jadi kalau penggemukan itu misalnya to itu sudah gemuk tapi belum tebal ya. Kalau tafkhim gemuk dan gema, to ya. Jadi memenuhi rongga mulut kita itu dengan suara. Baik. Karena kita janjinya di sini lebih banyak praktek ya, saya pengen ada yang menemani dari para pendengar untuk mencontohkan bagaimana tafkhim yang benar. Boleh Ustazah Balkis atau siapa yang bisa meng-on-kan suaranya? Saya Ustadz. Iya, Bunda Dewi, monggo. Bedakan antara huruf tebal ya, bergema di dalam rongga mulut. Silakan coba. Dari mulai so, do, wo. Coba Bunda, silakan. So, Bismillahirrahmanirrahim. So. Suaranya jangan
apa namanya hamzahkan, so tidak dialirkan. So ada gema tapi suaranya keluar. Oh. Nggih. So Ngalir. So nggih. Tinggal sekarang dot. Bo silakan. Bo Relax saja, relax, jangan bo. tahu Dialirkan. aja Ustaz ngeden. Bo. Bo Ya, gemanya sudah dapat, tinggal kelancarannya. Bo semacam itu. Bo Ya, kelembutannya tinggal ismat. Ismat itu lembut, ya. Ya, baik, Silakan. Bo Ya, alhamdulillah ya. Misalnya lo, ya, zal itu tipis, za, ya. Tapi digemukkan, ya, digemakan menjadi wo. Minal wolimin. Wo. Ya, coba. Wo. yang lain aja Ustaz. Yang lain. Ya. Coba Ustazah Friska. Wo, silakan. Kurang bergema. Di dalam mulut gemanya. Wo. Ye. Minal wolimin. Coba. Minal zalimin. Ya, hampir ya. Hampir. Zalimin. Ya, tinggal dilatih supaya pasnya ya. Ya. Contoh lagi misalnya to. Kurang gema. To di dalam. Itu masih to masih di luar. Ini to. Lembut. To. Dia idbak itu lidahnya semuanya naik langit, lidahnya apa namanya ke langit-langit, lidahnya ke langit-langit. Masih di luar bunda, masih di luar. Ini di dalam mulut. Hampir di apa namanya Kurang gemakan. Ya, di dalam. Gema suaranya di dalam. Syaitoni. Ya, hampir. Tinggal dilatih lagi bunda ya. Ya. Ustadz, kalau lo itu harus gelembung apa enggak ya Ustadz? Ini nggak ada urusan dengan gelembung-gelembungan. Nggak ada ya? Ya, ini urusannya adalah gema suara di dalam rongga mulut. Oh, baik. Ya, jadi nggak perlu. Ya, ini urusannya gema di dalam mulut. Ya, baik. Yang lain boleh, silakan. Saya Ustadz. Monggo. Huruf apa Ustadz? Huruf tebal. Husodoktin kit. Kho, boleh. Kho. G. To Ustadz ya, coba. Monggo. To. Sebentar, saya lagi ini dulu, apa namanya kamera. Nah, coba. To. Kurang menggema di dalam mulut, Bunda. Itu sudah gemuk, siman sudah. Tinggal imtila fam bisodah. Mulutnya gema suara. To. Iya, hampir. Nah. Bunda merasakan nggak ini keluarnya mulutnya, suaranya di dalam mulut atau di luar mulut, bisa bedakan ya? Bisa kerasa ya? Iya Ustadz. Ya. Nah, di dalam. Kalau syai di luar semua kan? Syai to. Ya. Ya, hampir ya. Masuk hidung nggak Ustadz? Enggak ada hidung ya. Enggak ada urusan dengan hidung ya. Ini langsung hanya mulut. To. Syaito, benar mas seperti itu. Syaito terlalu dibuka. Syaito. Ya. Ya, hampir ya. Tapi ke arah yang benar, insya Allah.
Ya, tinggal gemanya nanti harus bertalaki ya, supaya Ustaz. dapat gema yang sempurna ya. Baik. Ada yang lagi mencoba yang lain? Boleh? Saya Ustadz. Nggih. Saya boleh Ustadz. Ya, silakan. Bismillah. Po. Nah, alhamdulillah. Ya. Coba Ustaz. digandeng dengan huruf yang lain, Bunda. So. Ya. So. Ya. So. Baik. Bo. Ya. Lembutnya. Bo. Ya, dia rohwah ya. 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 Bo. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Huruf lo, zal, wo. Gemakan wo. Zo. Ya, alhamdulillah. Minal walimin. Coba. Minal zolimin. Ya, langsung tebal minal gitu. Minal. Oh, disambung. Oke. Minal zolimin. Jangan sampai lo kelepasan angin. Minal wo. Ini nggak boleh ada angin. Wo bukan huruf hams. Dia jahar. Minal zolimin. Minal zolimin. Ya, dibersihkan dari angin, Bunda ya. Baik. Alhamdulillah ya, barakallahu fiki. Baik, yang lain? Saya Ustadz. Ustazah siapa ini? Yui. Iya, Ustazah Yui, silakan. So. Jangan harus terus seimbang. So, jangan so. Semacam so pertamanya betul, so keluarnya berubah. Harus konsisten, Bunda. So. Jangan ngaderek-dek. Jangan ngaderek. Relax aja, Bunda. Relax. Ya. So. Jangan dimanyunkan so ya, tapi jadi ingat huruf-huruf tebal ya, apalagi ketika dipanjangkan ya, mengandung alif di dalamnya misalnya so itu kan alif ya, itu berarti sudah bukan huruf asli, huruf far'i ya, sehingga dia ketika dibuka so fathahnya itu enggak selebar fathahnya biasa ya, dia memang kepengaruh sama dhammah tapi enggak manyun juga ya. So. Ya. Ya, lumayan Bunda. Ya, coba digabung dengan huruf yang lain misalnya. Apa bacaan? Misalnya huruf apa? Bunda so ya. So misalnya was-shawaba. Was-shawaba. Ya, wa tipis, so tebal, wa tipis lagi. Was-shawaba. Ya, semacam itu ya. Misalnya to, coba sekarang Bunda. To. Nah. To. Ya. Asyaitoni, coba. Asyaitoni. Alhamdulillah ya, tinggal disempurnakan, banyak berlatih. Baik, lo sekarang Bunda. Lo. Dal jadi lo. Ye. Minal walimin, coba. Zolimin. Alhamdulillah, barakallahu fiki. Baik. Satu lagi. Ada yang mencoba? Silakan. Saya Ustadz. Ustazah Erni. Iya. Ya, silakan. Huruf apa ya? Huruf so boleh, so silakan. So. Harus stabil Bunda. So jangan so jangan stabil. So. Ah, nggih. So. Coba solihin, coba Bunda. Solihin. Jadi so di dalam li sudah keluar ya. Solihin. Nah, beda. Solihin. Alhamdulillah. Ya, kerasa beda ya. Lanjut huruf yang lain Bunda. Dot misalnya. Dot. Bo. Nggih. Bo. Bo. Nggih. Bo.
Ya, sekarang Bo. bolin. Coba praktek. Minal zolimin. Walau bolin benar. Bukan lo. Ini dot. Bod. Bod. Minal bo. Bo. Ini. Walau bolin. Coba. Walau bolin. Bot itu rokhawah bunda ya. Jangan seperti dilempar. Do bukan begitu. Do bukan ditekan. Dia istilahnya ditekannya ketika sukun. Walau ditekan, tapi mengucapkannya dia rokhawah lembut. Walau bolin. Coba. Walau Udah, tebalnya udah bagus. Tapi cuman Bunda melepaskan do itu menekan do gitu. Ya, ini lembut. Walau lembut. Walau bolin. Ya, nggak ada rek-dek ada kan. Masih Ini Bunda. ya, kurang halus Apa ya. namanya? Bunda terlalu duor meledakkan huruf itu kan. Walau Ini lembut. Walau ditekan, ditekan sebelah gigi kirinya. Cuman ketika melepaskannya itu lembut. Walau bolin. Coba Bunda. Walau masih Sedikit. Sudah mulai hilang, tapi masih sedikit. Coba Bunda. walau bolin. Ya udah lumayan. Ya dibandingkan sebelumnya. Walau lembut. Walau bolin. Coba sekali lagi Bunda coba. Walau bolin. Ya. Yes. Sudah lumayan ya, tapi butuh latihan, masih butuh latihan. Baik. Ustaz, saya mau dong bola dolin. J, silakan. Walau La-nya nggak boleh terpengaruh, jangan walau udah tebal. gitu. Wala tipis. Walau baru lau ketika ketemu dot sukun baru tebal. Walau bolin. Coba. Walau Langsung jangan terlambat ketemu tebal. Ya. Langsung masuk walau bolin. belum rileks, masih meraba-raba ya. Masih meraba-raba langsung. Tahu aja. Langsung walau bolin semacam itu. Walau bolin. Harus stabil, nggak boleh Tahu ya, aja Ustaz. stabilkan tebalnya. Walau bolin dari awal akhir stabil. Walau bolin. Ya, yang penting ilmunya udah nyampe, tinggal Iya, deh. melatihnya Bunda ya. Baik, Latihan di rumah ya. insya Allah. Ya. Baik, cukup ya untuk masalah tasmin, penggemukan dan penggemaan. Jadi dua rukun di dalam mentafkan huruf adalah gemuk dan gema. Dua ini harus diingat, gemuk dan gema. Gemuk itu o itu gemuk, gema itu o. Nah, dua-duanya harus dapat ya. O di situ. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alat untuk mentafkhimkan huruf ya itu bisa dengan isti'la ya, mengangkat lidah belakangnya naik ke langit-langit sehingga lidah itu berbentuk seperti gini ya. Di situ. Di situ ya. Ada mengangkat lidah belakang, makanya setiap huruf isti'la pasti dia tafkhim. Ya, jadi salah satu alat menggemukkan huruf adalah isti'la. Juga mayoritasnya lidah ya dibentuk cekung, namanya idbak. Sehingga idbak itu adalah pangkalnya, pinggir-pinggir tengahnya ya sampai ujung itu nempel langit-langit. Ya, sehingga huruf-huruf idbak itu semua pasti tebal. Misalnya to,
to. Ya, sehingga lidahnya seperti membentuk apa? Kalau lidah kan begini, karena belakang naik, ya, tengah pinggir-pinggir ini naik, ujungnya naik menjadi seperti ini. Ya. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan suara naik, ya, dari dari permukaan lidah menuju hanakil a'la, menuju langit-langit. Oh, ho, ho, ho. Nah, di situ. Oh, ho, 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 ho. Nah, di situ. Ya. Jadi cara menggemukkannya adalah mengistilakan atau menidbakkan. Makanya huruf idbak pasti gemuk, huruf-huruf istilak pasti gemuk, pasti bergema. Ya. Ustaz, gimana huruf-huruf yang tidak istilak? Dengan cara membentuk rongga, ya, supaya misalnya ketika ketemu ro, ya, ro, membentuk menutup mulut sehingga dengan ro ada suara yang tergemakan di dalamnya. Nah, nanti kita praktek pelan-pelan, ya. Baik. Nah, jamaah kan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga huruf hijaiyah, ya, dilihat dari sisi tafkhim dan tarkik itu ada 3 macam. Ya, saya coba sharekan kitab yang saya baca. Ya, jadi huruf hijaiyah ketika dibagi dalam sisi tafkhim tarkiknya terbagi jadi 3. Yang pertama adalah hurufun tufakham daiman. Huruf yang tafkhim selamanya. Ya, sampai hari kiamat dia hurufnya tafkhim. Huruf apa saja? Huruf-huruf isti'la. Ya, idbak sudah otomatis. Ya, huruf isti'la selamanya dia tafkhim. Ya, walaupun dia kasroh. Nah, nanti bahasan berikutnya kaitannya dengan harokat. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah huruf yang tufakhamu ahyanan. Terkadang ditebalkannya kadang-kadang, ya. Jadi huruf-huruf ini tebalnya kadang-kadang. Apa saja? Ada huruf alif, lam, dan ro. Ya, alif ketika sudah hafariyah yang sebelumnya adalah huruf isti'la, otomatis dia ngikut. Ya, maka tafkhim dan tarkiknya huruf alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya, kaidahnya tafkhim dan tarkiknya alif mengikuti huruf sebelumnya, sehingga kadar tafkhimnya alif sesuai dengan kadar tafkhim huruf sebelumnya. Kemudian lam, ya, nanti ada bahasan khusus, ya. Lam lafzul jalalah ini juga terkadang bisa tebal ketika ketemu dengan huruf lafzul jalalah. Kemudian ro. Nah, ro ini untuk riwayat Hafs, ketika dia fathah, ketika dia dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya. Ketika dia sukun tergantung nanti beberapa kondisi, ya. Ketika kasroh pasti dibaca tipis, ya. Baik. Nah, sebagian lagi adalah huruf yang selamanya tarkik. Ya. Jadi huruf yang selamanya tarkik, yaitu huruf istifal. Baik. Masih ada satu lagi? Ini. Oh iya, itu makan aja dulu. Makan aja punya mama, nanti mama belakang. Makan. Lu berdua sama Mbak. Baik. Nah, huruf-huruf yang selamanya tebal itu adalah huruf isti'la, ya, terkumpul dalam kalimat khusso waqtin qid, yaitu kha, so, dod, ghain, to, qaf, dan wa. Ya, ini huruf-huruf yang selamanya adalah tafkhim. Nah, adapun huruf-huruf sod, wad, to, dha itu lebih kuat tafkhimnya. Ya, aqwa tafkhiman min barqil harfil isti'la dibandingkan dengan huruf-huruf yang lain, ya. Coba saya sharekan kitabnya. Maaf, nah ini, ya. Huruf sod, dod, to, dan wa itu lebih kuat tafkhimnya. Kenapa? Karena dia idbak. Sedangkan ko, ro, kho, dia lebih ringan tafkhimnya karena tidak memiliki sifat
itbaq. Ya. Nah, Imam Al-Jazari beliau mengatakan ya, wa harfal isti'la'i fahim wa khususa al-itbaqa aqwa nahwu qala wal asa. Nah, sehingga dari segi sifat ya, maka itbaq lebih kuat tafhimnya dibandingkan isti'la. Ya. Dan sifat berikutnya ada di bawahnya. Baik. Nah, sebagian ulama yang menyebutkan tentang madhab tafkhimnya isti'la. Apakah terkait dengan sifat atau terkait dengan harokat. Ya, secara sifat kita sepakat tadi, sifat itbaq lebih kuat daripada sifat isti'la. Karena daya gemanya itbaq itu mencakup semua lidah. Ya, so, ya, bo, itu semua lidah dia itbaqnya itu karena dia mayoritas lidahnya naik ke langit-langit menjadi sangat tebal ya, ko, wo, ya semua tebal. Sedangkan ko, rongganya lebih luas ya, sehingga peluang gemanya ada sebagian yang keluar ya, gemanya lebih sedikit ya. Nah, akan tetapi al-aimah al-qurra ya ketika menjelaskan tafkhimnya isti'la menjadi terbagi menjadi dua mazhab. Ya, mazhab yang pertama yaitu mazhabnya Al-Imam Ibnu Tahan Al-Andalusi. Ya, lagi-lagi imam tajwid yang sangat berperan dalam dunia Islam hari ini adalah dari Andalusia, dari Spanyol. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Tahan beliau membagi tafkhim itu menjadi 3. Ya, menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah ayyakuna harful isti'la'i maftuhan, yaitu huruf isti'la'nya berharokat fathah. Ya, ini yang paling tebal. Misalnya di so ya, dan beliau mencampurkan huruf fathah ini dengan alif. Sehingga huruf yang tebal berharokat fathah, kemudian ketambahan alif itu derajatnya sama. Ya, misalnya sobero ya, sobiro ya, so dengan so itu beliau menyamakan so dengan so. Begitu pula dengan kho maupun kho ifin, khozain ya, itu beliau menyamakan ketebalan hurufnya ya. Sebab nanti akan ada perbedaan dengan Al-Imam Ibnu Jazari dalam mazhab yang kedua. Al-Imam Ibnu Tahan ya, beliau menyamakan pokoknya huruf isti'la yang berharokat fathah, maka dia adalah kondisinya paling tebal ya. Taib, sebagaimana kita tahu ya, fathah, dhammah, kasrah itu yang paling membuat tebal adalah pertama derajatnya fathah. Ya, kenapa? Karena dia berpeluang untuk mulut membuat gema itu adalah fathah. Ketika dia manyun, dhammah, misalnya su, itu peluang keluarnya huruf ya menjadi lebih besar, sehingga dia lebih tipis dibandingkan yang berharokat fathah. Ya, misalnya so dengan su, ya ketebalannya berkurang. Ya, maka subha, su-nya shotnya su dengan ketebalannya su-nya ini ya, dia berkurang dibandingkan ketika so dengan su dia berkurang ya. Subha misalnya ya, khubero ya, semacam itu. Nah, begitu juga dengan ketika dia kasroh ya, dia menjadi lebih tipis lagi ya, sehingga disebut dengan ketebalan yang lebih tipis ya, tebal yang lebih tipis. Gimana ya tebal lebih tipis? Ya, artinya tebal yang paling tipis di antara semua ketebalan itu, yang paling tipis adalah ketika berharokat kasroh ya. Baik, ya contohnya apa? Misalnya khiqaba, sibagha ya. Dia menjadi lebih tipis daripada fathah maupun dhammah. Baik. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan huruf yang sukun? Ya. Bagaimana dengan huruf yang sukun? Kira-kira ketebalannya seperti apa tingkatannya? Ada yang bisa menjawab? Lebih besar ya.
Karena lebih jelas kelihatan kentara suara. Sukun lebih jelas, kentara gimana maksudnya? Tebalnya lebih jelas terdengar. Dibandingkan fathah, dibandingkan dhammah, dibandingkan kasroh, dia lebih tebal mana? Sukun. Lebih tebal fathah, dhammah dan kasroh dibandingkan dengan sukun. Ini ada perdebatan di kalangan para pencari ilmu. Ya, enggak apa-apa ya. Sama dengan yang fathah, Ustaz. Ketebalannya sama dengan yang fathah. Ya, jawabannya ini. Ini masih mazhab pertama ya. Ya, mazhab pertama mengatakan ya, ketebalan huruf shad yang berharokat sukun yang sebelumnya fathah itu yang paling tebal. Iya ya. Ya. Ini masih mazhab pertama ya, jangan diiyakan dulu ya. Jadi mazhab pertama ya membagi 3 kan? Tadi fathah, dhammah dan kasroh, ya kan? Nah, bagaimana yang sukun? Sukun sesuai dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya fathah, maka dia termasuk yang berharokat fathah. Atau birun itu taus sama dengan so kadarnya. Ya, misalnya karena sebelumnya fathah ketemu kho dengan sukun menjadi itu ketebalannya dianggap sama dengan fathah. Ya, begitu juga dengan sod ketika sebelumnya dhammah, ya sama dengan berharokat dhammah ketebalannya ya. Sukhriya begitu juga dengan kho yang sebelumnya dhammah itu sama derajatnya dengan kho yang berharokat dhammah. Ya. Terus kalau kasroh, ya ini disesuaikan dengan harokatnya. Kalau kasroh, maka sama ketebalannya dengan huruf harokat kasroh. Jadi ada pengaruh dengan harokat sebelumnya. Wasikhriya juga sama. Ya, maka derajat harokat sebelumnya mempengaruhi huruf-huruf tebal yang sukun. Ini menurut mazhab yang pertama. Ya, tayyib. Nah, sekarang kita bandingkan dengan mazhab yang kedua. Ini mazhab Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, Al-Imam Ibnu Jazari. Baik, sebentar. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Imam Ibnu Tohan. Imam Ibnu Tohan, beliau dari Andalusi ya. Beliau termasuk ulama Andalusi juga sama dengan Syatibi. Ya, jadi ini lebih dulu. Ya, lebih dulu pendapat ini muncul ketimbang Al-Imam Ibnu Jazari. Kalau Imam Ibnu Tohan, beliau sekitar lahir 498 Hijriah. Ya, sampai 560 Hijriah. Ya. Taib. Nah, tahun berapa lahirnya Afwan Ustaz? 498 Hijriah. 490 berapa, Ustaz? 498 Hijriah, wafatnya beliau 560 Hijriah. 60 ya. Oh, jadi usianya 52 tahun. Iya ya. Lebih benar. Lebih 98. Iya, Ustaz. 52, 60 meninggal. 560. 12. Oh, Ustaz. Berapa? 62 tahun. 62 tahun ya. 636. Ya. Ini Al-Imam Ibnu Tohan. Nah, baik, sudah selesai ya. Kita lanjut sekarang ke Al-Imam Ibnu Jazari. Ya, Al-Imam Ibnu Jazari. Baik, sebelum itu coba ada yang bisa merangkum pendapat Imam Ibnu Tohan, derajat ketebalan huruf tergantung apa? Tergantung harokat. Harokatnya. Ya, harokat paling tebal adalah fathah. Yang kedua dhammah. Yang ketiga kasroh. Kalau sukun Tergantung harokat sebelumnya. Sesuai huruf sebelumnya. Harokatnya. Ya, baik ya. Nah, pendapat ini ya menjadi rujukan Al-Imam Ibnu Jazari untuk membuat penyempurnaan di pendapat beliau. Ya. Disempurnakan ya. Nah, beliau berpendapat ada 5 tingkatan tafkhimnya huruf istilah. Ya. Pertama adalah huruf istilah yang berharokat fathah
setelahnya alif. Saya ulang ya, pendapat dari Imam Al-Jazari, dan ini dikuatkan oleh Kiai Fatwari dalam Maisro beliau. Ya, rujukan kita dalam membahas kajian di hari Rabu. Ya, jadi pertama adalah huruf isti'la berharokat fathah sesudahnya berupa alif. Ini adalah tebal yang paling tebal. Ketebalan yang paling tebal adalah huruf-huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya huruf alif. Ya, misalnya sobiro, ya, khoifin itu paling tebal. Harokat fathah. Terus apa, Ustaz? Setelahnya alif. Oh, setelahnya alif. Ya. Nah, tingkatan nomor 2 adalah ayyakuna harful isti'la maftuhan wa laisa ba'dahu alif. Huruf isti'la berharokat fathah, setelahnya bukan alif. Ya, tanpa alif. Ya, misalnya sabara, ya, khozain tadi seperti itu. Daraba, ya semacam taba'a, taba'a. Bisa dilihat di Maisrah halaman 83. Baik, tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga. Sebelum itu, kalau ada sukun sebelumnya fathah, masuk yang mana berarti? Sukun Yang sebelum 2. asal. 2. 1. Sebelum sukun. Itu Nah, kalau Imam Jazari nanti nomor 4. keempat kalau nggak salah. Ya, berarti belum kita bahas ya. Baik, nomor 3 dulu. Ya, nomor 3 menurut Al-Imam Ibnu Jazari adalah berharokat dhammah. Ya, tingkatan ketiga adalah huruf-huruf isti'la berharokat dhammah. Ya, subaha, khubara tadi. Ya, nah baru tingkatan keempat ya, huruf isti'la ya dalam kondisi sukun atau mati nggak peduli ya hurufnya sebelumnya berharokat apa. Ya, jadi mau fathah atau birun dia tingkatannya keempat ya. Makhtum, yuslihu, sukhriya, tetap semuanya derajatnya adalah huruf istilah sukun. Ya, beda dengan Al-Imam Ibnu At-Tahan. Baik. Lanjut, marotib yang kelima adalah huruf-huruf istilah yang berharokat kasroh. Nah, ini yang paling tipis. Ya, huruf harokat kasroh ini adalah tebal yang paling tipis. Sibagha, sirata, semacam itu. Sirata. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Saya boleh Ustadz bertanya? Monggo, Bunda. Jadi kesimpulannya Ustadz, perbedaan Ibnu Tohan dengan Jazari ketika melafalkan huruf istilah sebelumnya kasroh, bagaimana Ustadz bedanya? Sama, kalau masalah huruf istilah berharokat kasroh itu ketebalannya paling bawah. Sebelumnya kasroh Ustadz. Kalau sukun, sebelumnya sukun atau bukan, Bunda? Sukun sebelumnya kasroh. Nah, sukun sebelumnya kasroh. Nah, kalau huruf istilah sukun sebelumnya kasroh,
itu menurut Imam Ibnu Jazari dia masuk tingkatan keempat. Sedangkan menurut Ibnu Tohan dia sesuai dengan tingkatan harokat. Fathah, dhammah, kasroh. Berarti dia paling tipis. Kira-kira ditangkap, Bunda? Baik Ustadz, syukran Ustadz. Baik, ada lagi silakan. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan ya, yang berharokat kasroh dia tipis saja. Nah, ini tidak benar ya. Kalau sampai T-nya ditipiskan, dia menjadi kaf. Ki, nah ini tidak tepat. Ya, tetap dia tebal, tetapi tebal yang paling bawah. Ya. Ustadz, boleh bertanya lagi? Silakan. Kalau ada yang berpendapat bila ada huruf isti'la, sukun sebelumnya kasroh, dia tebalkan tetapi posisi bibir kita posisi huruf istifal, itu bagaimana Ustadz? Ulangi benar pertanyaannya, di huruf istilah bila ada huruf istilah sukun sebelumnya sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, maka dibacanya tebal tetapi posisi bibir kita posisi huruf istifal. Kalau posisi ini nggak terkait bibir Bunda ya, ini terkaitnya dalamnya mulut, lidah. Iya, jadi tidak terlalu digemukkan gitu, terlalu tidak digemukkan posisi mulut kita gitu. Katanya. Kita analisa dulu pertanyaan Bunda ya. Istifal dan isti'la itu kaitannya bibir atau lidah? Lidah. Lidah, Ustaz. Lidah. Pangkal lidah, pangkal. Ya, kaitannya lidah ya kan, bukan terkait dengan bibir. Maka pertanyaannya harus benar dulu ya. Oh iya Ustaz, pangkal ya Ustaz ya, iya. Bukan pangkal bibir ya, pangkal lidah. Pangkal lidah. Ya, jadi kalau menyebutkan isti'la posisi bibir, ini pertanyaannya sudah nggak benar. Ya, karena isti'la itu kaitannya lidah. Ya, mungkin pertanyaannya mungkin saya rubah gini Bunda, gimana kalau ya huruf isti'la sebelumnya kasroh, ketika mengucapkannya posisi lidah seperti istifal. Nah, posisi lidahnya. Iya gitu Ustaz. Ya, bagaimana, itu menjadi tipis. Ya. Karena alat menggemukkan huruf itu ya, menggemakan huruf itu adalah lidah. Jadi kalau lidahnya nggak naik, otomatis tipis. Lidah belakangnya ya, nggak naik, otomatis nanti tipis. Ya, makanya saya pernah menelusuri tentang huruf ro. Ya, saya telusuri kenapa ro ini nggak termasuk huruf isti'la. Ya. Padahal dia ketika diucapkan ro, dia menggema kan, ru juga menggema. Kenapa dia istifal ya? Karena kalau isti'la dia tidak boleh pernah tipis. Ya, sehingga oleh para ulama ro digabungkan huruf isti'la. Istifal, maaf, istifal ya. Adapun ketika dia tebal, dia dihukumi ro yang paling tebal di antara ro yang tipis. Karena di riwayat yang lain, ya ro itu juga ada yang baca ra. Di riwayat yang lain, ro itu dibaca ra. Ya, baik ya, sehingga ketidakstabilan itu menjadikan ro dia taruh di huruf istifal. Kenapa? Karena lidah belakangnya nggak konsisten, nggak selalu naik ke atas. Ya, baik, ada lagi pertanyaan, monggo, silakan. Saya mau tanya, Ustadz, mohon maaf kalau nggak berkenan, agak di luar materi, namun untuk memastikan ketebalan dan ketipisan boleh ya, Ustadz Yanuar? Ya materi berarti Bunda. Monggo, silakan. Ya, untuk menipiskan huruf kaf di dengungnya ikhfa itu gimana ya, Ustadz ya? Maksudnya ini saya nanya ikhfa. Nun sewu. Jadi nanti tanya gini, kul inka
dengungnya ingkannya itu gimana, Ustaz? Gini Bunda, prinsip daripada ikhfa ya, ikhfa artinya samar. Ya, samar itu kalau lidah nun, lidah yang menuju nun, ya, itu hendak mendekati huruf yang dekat dengan nun, dia menjauh. Halo, halo. Ya, samar. Nggih. Prinsip samar. Nggih, prinsip samar itu kalau nunnya, ya misalnya nun ketemu dengan yang dekat apa, yang ifa akrab itu apa? Sadaqo. Ya, misalnya mancaba gitu kan? Ya. Nah, dia menuju nun, dia harus menjauh dari nun. Ca-nya itu harus menjauh. Harus menjauh dari ta. Ya. Ya. Maksudnya menjauh dari nun menuju ta. Ya, dia menjauh. Nah, ketika dia ikhfa-nya itu abad, misalnya ko Ya. dengan kaf, ya, Ya. dia menjadi semakin dekat dengan nun. Semakin dekat. Nggih, milka misalnya seperti itu kan, milka gitu, milka gitu, milko ya gitu, milko siap-siap ke kof ya, tapi karena jauhnya makhraj lidah mau ke kof kan nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin, maka dia udah deket nun aja gitu, nggak sampai nyentuh nun. Baik Ustaz, nanti dicoba. Iya. Ya, nanti di akhir nanti akan ada bahasan gunah tipis dengan gunah tebal. Baik. Di bahasan ujung nanti insyaallah taala. Baik. Jadi sebenarnya bunyi dengungnya ya Ustadz, yang samar itu bunyi dengungnya ya? Nggih, karena dia campuran antara huruf nun dengan huruf setelahnya. Ya, campuran. Nggih, campuran. Dia bukan murni dengungnya nun, dia sudah gunah kan kemarin kita belajar ada dua, ada gunah asli, ada gunah far'i. Namanya far'i berarti campuran antara dua huruf. Dan setiap campuran itu nggak pernah sama. Misalnya nun dengan ta, nun dengan kaf itu kan akan beda sekali. Ya, ada 15 campuran. Nggih. Baik Ustadz Yanuar, terima kasih. Hilang lagi. Gak ada suara ya? Iya, hilang lagi kayaknya. Oh, iya. Suaranya hilang. Ya, cek. Cek. Hilang. Assalamualaikum, Ustaz. Mungkin sinyal.
Assalamualaikum. Ustadz. Bilang lagi sepertinya. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang, Bu? HP-nya Ustadz kali ini. Oh. Tapi Ustadznya ada di Darussalam nggak sekarang? Saya lagi gak di Darussalam. Oh ya, Bu Kemana Dewi. tadi ya? Kita ini berapa orang? 37 loh saya lihat. 33 sekarang. Oh, 33. Ayo ngapalin maten aja ya ku roji rahmatil ghafuri. Roji afi rabbin sami'i. Baiman Sulaiman wal Jamzuri. Woi. Tadi aku Ya. tarkik. Tafhim tarkik dibagi 3 gitu tah. Kemana Pak Ustadz ini? Coba tes Ibu ada yang saya nyatet dapat 1. Bu Dewi ke masjid dong, Bu Dewi. Di sana dong, Bu Dewi. Ustadz Karena ada Januar teman nggak ada, rumah, namanya tadi ada, kayaknya keluar itu sinyal mungkin ya. Bentar, saya telepon ke beliau deh. Bentar. Ustadz Januar nggak ada lagi. Iya, Tadi iya ada. bentar deh. Saya live dulu deh. Saya teleponin. Ibu ada yang nyatet nggak tadi derajat ketebalan harokat? Yang mananya tuh? Harokat yang Imam Oh, Ibnu yang, Jazari pendapat atau yang satu. Ibnu Tohan? Pendapat pertama tes sama siapa tadi? Yang Imam Ibnu Tohan Al-Andalusi. Iya. Imam Ibnu Toha. Tohan. Tohan. Oh, Tohan. Mohon maaf, Bunda, tiba-tiba mati sendiri saya. Halo? Ya Ustadz. Udah Nggih, dengar mati sendiri saya- tadi. Udah kedengeran Ustadz suaranya. Sudah nggih. Baik, Sudah. terakhir sampai mana tadi? Tadi sampai Iva tadi. Samar. Nggih. Saya tadi Ustadz, jadi stamarnya. Tadi Wah. Ibu tadi Monggo, bila ada pertanyaan silakan. harus menjauh. Itu di kaidah mana ya Ustadz? Mungkin saya pengen baca. Yang mana? Yang itu tadi, kalau misalnya abeat sama yang dekat itu, nunnya tadi, dia menjauh atau mendekat. Coba dibuka di Hilyatut Tilawah, Bunda. Ini kitabnya. Oh ya, Nggih. Hilyatut Tilawah. Nggih. Tapi nanti ini bahasanya Ya, nggak apa-apa, di ujung, Ustadz. Bunda ya. Ya, nanti Nggih. aja nggak apa-apa Ustadz nanti. Nggih, nggih. Baik, yang sebelum gunah-gunah, monggo bila ada yang ditanyakan. Kenapa Ustaz? Tadi kebetulan mati sendiri Zoom-nya saya. Baik, jadi rukun tafhim sudah Bunda ya. Kemudian kaifiyah tafhim juga sudah. Caranya adalah mengistiqlakan huruf ya. Kemudian secara pembagian huruf dalam tafhim tarking juga sudah. Ada 3 pembagian ya. Ada huruf yang selamanya tafhim, ada huruf yang kadang tafhim, kadang tarkik, ya. Ada huruf yang selamanya tarkik. Nah, kemudian tingkatan ketebalan huruf ditinjau dari sifat dan harokat tadi 2 pendapat cukup apa namanya kuat ya tentang pertimbangannya harokat atau sifat. Ya, kalau sifat jelas idbak yang paling kuat, di bawahnya isti'la. Ya, nah, kemudian secara harokat berarti yang paling kuat adalah fathah, kemudian dhammah, kemudian kasroh. Ya. Nah, dari fenomena ini ya antara harokat dan juga sifat ya ada 2 mazhab. Mazhab pertama adalah Imam Ibnu Tohan yang membagi murni harokat saja, fathah, kemudian dhammah, kemudian kasroh. Bagaimana dengan sukun? Sukun ngikutin harokat sebelumnya. Ini pendapat yang paling simpel.
Tapi oleh Al-Imam Ibnu Jazari ya dirincikan lagi bahwa yang paling tepat adalah 5. Ya, menjadi 5 pendapat. Pertama adalah fathah setelahnya alif. Yang kedua fathah saja. Yang ketiga dhammah. Yang keempat sukun. Yang keempat baru yang keempat sukun, yang kelima baru kasroh. Ya. Sampai sini clear ya? Clear Ustadz. Namun Baik, dari alhamdulillah. bunyi namun dari bunyinya itu Ustadz, apakah ada perbedaan antara Oke, sekarang kita praktek. fathah? Ya. Sekarang kita praktekkan. Kalau fathah, apalagi setelahnya alif, itu rongganya lebih besar sehingga ho, so, ya. Ketika dhammah, hu, dia lebih tipis. Hu. Kenapa? Karena dia ketika fathah itu kan identiknya dengan alif. Ya. Dan alif itu al-jaufnya besar. Alif itu al-jaufnya besar. Ketika dhammah dia identiknya dengan waw. Ya, sehingga waw di mulut, maka gemanya tentu akan lebih berkurang. Apalagi kasroh. Kalau kasroh itu anaknya ya. Nah, dia lebih ringan. Setebal-tebalnya huruf isti'la, kalau berharokat kasroh, itu tebalnya kayak hampir hilang. Tapi harus tetap dipertahankan menurut Al-Imam Al-Mutawalli tadi. Ya, sehingga nggak boleh kita menipiskan qaf ketika berharokat kasroh. Nanti jatuh kepada kaf. Makanya tetap harus ti. Walaupun dia terpengaruh dengan ya. Ya. Harus tetap tebal walaupun terpengaruh dengan ya, sehingga dia dikatakan tebal yang paling tipis. Ya, sampai sini difahami mudah-mudahan. Sedangkan secara sifat tentu idbak yang paling tebal, ya. Setelah itu baru isti'la. Baik. Monggo sekarang kita praktekkan ya. Misalnya huruf kho dulu. Kho, hu, hai, bah. Coba silakan ada yang bisa menemani. Hu, hi, bah. Bah harus tetap ba tipis, bah harus tebal di sukunnya. Bah. Yes. Bah. Yes. Bah. Ya. Kho paling tebal. Kho, hu berkurang sedikit, hi berkurangnya lebih banyak lagi tapi tebal, hi, bah. Nah, tebalnya kembali ke tadi ya. Kalau menurut Ibnu Tohan, bahnya itu seperti kho. Tapi ketika buhnya itu seperti hu. Hi-nya seperti hai. Kira-kira nangkep nggak ini jamaah sekalian? Tebalannya Ya. jadi ini yang beda soal. Jadi berkurang. Ya, ketika ketebalannya setara dengan hu. Ya. Baik. Tapi oleh Al-Imam Ibnu Jazari, beliau berpendapat tidak terpengaruh. Pokoknya kalau huruf tebalnya sukun, nggak boleh terpengaruh dengan huruf harokat sebelumnya. Ustadz, mana yang paling benar? Ya harus talaki dengan guru. Ya, secara jadi gini. Jadi tidak kol-kolah saja ya Ustadz ya? Maksudnya kol-kolah kenapa? Yang terpengaruh huruf sebelumnya. Ya, maksudnya kalau kol-kolahnya nggak boleh terpengaruh huruf sebelumnya, saya pernah dengarnya dari kol-kolah. Tapi kalau ini juga ketebalan ini sama ya di saat sukun? Iya. Ya, menurut Al-Imam Ibnu Tohan terpengaruh. Ya, sedangkan Al-Imam Ibnu Jazari beliau tidak terpengaruh. Ya, sama dengan kol-kolah. Menurut beberapa ulama-ulama yang lain ya, itu terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Ya. Tetapi yang paling rojih adalah aqrab ilal fathi, ya, lebih dekat kepada fathah. Tetapi menurut Al-Imam yang paling sekarang itu Aiman Rusdi. Ya, yang paling dipegang oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid itu namanya sukun, nggak boleh kepengaruh dengan huruf sebelumnya gitu. Ya, sehingga diteliti lagi, hasil penelitian terakhir harusnya namanya sukun kan mati terpengaruh nggak? Enggak. Ya, mati itu harusnya nggak terpengaruh dengan kanan kiri, ya dia mati aja gitu.
Ya, sehingga menurut kalau kita mau merojihkan ya tanpa mengurangi kemuliaan imam-imam sebelumnya, ya yang paling tepat dan paling sesuai dengan kita teorikan itu adalah tidak terpengaruh huruf sebelumnya. Namanya sukun. Sukun itu kan mati. Mati itu enggak ada pengaruh. Ya, dia berdiri sendiri. Enggak terpengaruh apapun. Baik. Maksudnya kembali ke harokat, kembali ke makhraj semula ya Ustaz, tidak terpengaruh itu maksudnya. Iya, tidak terpengaruh dengan harokat sebelumnya, kembali ke makhraj semula. Ketika kho, baf, mau buh, mau bih, tetap aja bih, tetap aja kho. Kho sukun. Nggak pengaruh. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Yang berbeda dengan Al-Imam Ibnu Tohan. Afwan Ustadz, jadi kalau misalnya menurut Imam Ibnu Jazari itu, ketika misalnya dia huruf berharokat kasroh sebelumnya itu, kemudian bertemu dengan kho, berarti dia tetap tebal kho-nya Ustadz ya. Jadi kalau tebalnya tetap maksimal. Ya, jadi bih gitu Ustadz ya. Iya, bih harus tetap bih, nggak boleh bih seperti hai, nggak boleh. Baik. Kalau Imam Ibnu At-Tohan berarti dipengaruhi. Jadi bih. Jadi seperti tafkhim nisbi seperti Ustadz. hai. Nggih, seperti hai. Jadi tetap agak tipis Ustadz ya. Jadi bih gitu Ustadz ya. Nggih, karena terpengaruh. Ya, syukuran Ustadz. Afwan. Ustadz, tatkala kasroh tipis itu posisi bibir itu menggemuk atau gimana? Sekali lagi ya, tafkhim itu alatnya bukan bibir tapi lidah. Ya, jadi nggak ada urusan dengan bibir, bibirnya kemana-kemana, sama saja. Bih sama dengan harokatnya. Harokat kan fathah ba, kho, khi, khu ya. Ketika tebal berarti dia agak terpengaruh dengan dhamma sedikit. Karena ketika alif yang sebelumnya huruf tafkhim, dia menjadi alif far'iyah. Jadi dia alif yang terpengaruh oleh huruf tebal. Makanya kho dia nggak nggak kha, tapi kho agak seperti kalau kha itu kan tipis ya, ha atau ba itu kan lebar. Tapi ketika kho dia mau ke dhamma, mau manyun tapi nggak manyun, kho seperti itu. Ya, pertanyaannya tidak apa, sampai lupa tadi. Halo, yang baru nanya tadi siapa? Itu bibirnya. Kalau yang tadi itu yang kadang-kadang tafhim, kadang-kadang tarkik itu yang A-nya itu kalau tebalnya gimana bunyinya Ustadz? Maksudnya benar? Huruf yang kadang tebal, kadang tipis, alif, lam, dan ro. Kan, iya, alifnya itu. Kalau alif, dia terpengaruh huruf sebelumnya. Nah, maksud saya bunyinya bagaimana tatkala dia terpengaruh bunyi sebelumnya? Dia ngikut dengan huruf sebelumnya, misalnya so dari awal sampai akhir so segitu terus. Misalnya kho terpengaruhnya kho-nya, kho terpengaruh. Misalnya ko terpengaruhnya dengan huruf sebelumnya. Untuk alif. Untuk lam, nah ada bahasan sendiri ya. Lam itu hanya huruf lafdzul jalalah. Untuk riwayat Hafs ya. Dia hanya lafdzul jalalah. Sebentar, kita bahas tentang huruf alif, lam, dan ro ya. Sambil tadi pertanyaannya Bunda, kira-kira nangkep nggak yang ditanyakan dengan yang saya jawab? Nyambung nggak kira-kira? Nangkep Ustadz. Cuma kalau di awal, kalau itu kan alifnya di akhir ya, setelah huruf isti'la. Kalau sebelumnya juga sama atau tidak? Sebelumnya, maksudnya sebelumnya? Aus gitu, A-nya tetap biasa enggak aja. boleh terpengaruh, harus ibham. Ya, jadi, alif, sebentar. Alif sebelumnya itu bukan alif, hamzah Bunda. Iya, hamzah. Hamzah enggak pengaruh. Hamzah tidak terpengaruh apapun.
Hanya alif yang terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Oh iya, baik Ustadz. Bedakan antara hamzah dengan alif, Bunda ya. Iya, Jadi iya. kalau alif dia nggak pernah berharokat. Sukun ya. Dia selamanya sukun. Ya, dan nggak bisa diucapkan di awal huruf, nggak bisa. Itu minimal itu hamzah tashil namanya. Tashil baina antara hamzah dan alif. Kalau hamzah kan itu hamzah ya. Kalau alif setelah detik keduanya itu, setelah detik berikutnya itu kan alif. Dan alif nggak bisa diucapkan sendirian. Itu pasti ada huruf sebelumnya. Minimal tashil hamzah antara hamzah dan alif. Ya Ustadz, insya Allah. Mendalam insya Allah Bunda ya. Ini Bunda analisanya dalam banget ya. Alhamdulillah. Baik, nah sekarang saya bahas ya. Sekarang alif. Dikatakan di sini ya, alif itu kadang tebal, kadang tipis. Wala tusifu al-alifu bitafhimi wala bitarqiqi. Bal takunu tabi'atan lil harfi alladhi qablaha tafhiman wa tarqiqan. Jadi alif tidak pernah disifati tafhim atau tarqiq, ya. Tetapi dia disifati oleh huruf sebelumnya. Dia bisa tafhim dan dia bisa tarqiq, tergantung huruf sebelumnya. Ya. Baik, makanya alif ini pembahasannya ribet kalau diteorikan ya, apakah dia huruf isti'la atau bukan ya, sebagian mengatakan istifal. Tapi kadang dia isti'la karena terpengaruh dengan maka kemudian disimpulkan karena tidak konsisten ya, kalau ada huruf yang tidak terus-terusan tebal seperti alif, lam, ro, dia disepakati istifal. Ya. Baik. Nah, kalau ada huruf-huruf sebelumnya tebal ya, sebelumnya tafkhim, maka dia menjadi tebal. Khalidin wal qaimin walau dhallin yuraun Allah, semacam itu. Lo-nya di situ tebal ya. Nah, kalau tarqiq udah kita maklum ya, al-alamin, amana, lillahi, semuanya tipis. Baik. Nah, sekarang lam ya. Orang-orang Arab mentafhimkan huruf lam dengan ijtima'in min lafdil jalalah ya, dengan mengumpulkan lafdul jalalah Allah. Nah, ini kelebihan umat Islam ya, kelebihan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka diberikan hidayah bisa menyebut nama asma Allah dengan benar. Allah. Ya. Ya, coba orang lain selain Islam susah Allah gitu. Allah ya, itu tidak mengagungkan Allah dengan benar ya. Mengucapkan Allah yang benar itu Allah, lo-nya tebal. Ya, ini sudah disepakati para ulama kalau idza waqad ba'dal fathin au dhammin. Kalau sebelum lafaz Allah ini ada fathah atau dhammah. Ya, kecuali nanti ketemu surat Ali Imran. Ali Imran itu alif lam mim, setelah itu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayy. Nah, kalau kita mau menyambungkan alif lam mim dengan Allahu la ilaha illa huwal hayy, itu nggak boleh kita membacanya alif lam millahi, bukan. Ya, tetapi dia menjadi alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Harus dibaca tebal, makanya mima menjadi mim sukunnya itu dihidupkan harokat fathahnya untuk menghormati lafaz jalalah setelah alif lam mim. Dan ini harus talaki. Ini hanya bisa didapatkan dengan talaki dengan guru. Ya, enggak bisa ngarang-ngarang. Ya, saking para ulama ya dan juga Quran mengajarkan ya, kita untuk mengagungkan Allah dengan menebalkan kalimat lam. Ya, jadi penebalan kalimat lam ini bagian dari pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau huruf-huruf itu tebal, ya, itu ada suasana yang mengandung keagungan. Ya, kalau Allah itu suasananya biasa saja ya. Tipis itu suasana biasa. Tapi ada sesuatu yang tebal itu biasanya lebih besar urusannya. Ya, sama antara fathah kemudian dhammah dengan kasroh, ya sesuatu kalau didommahkan itu lebih berat oleh orang Arab. Ya, misalnya kita sering baca min qabli dengan min qablu. Kenapa ada min qablu? Kenapa min qabli? Ya, karena qablu biasanya urusannya berat.
tapi qabli urusannya lebih ringan. Ya, sehingga menebalkan huruf lam di sini ya dalam bab ini adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika nanti di kubra ditanya, "Man rabbuka?" Allah. Nah, itu belum benar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW harus bisa menjawab Allah dengan lam tebal yang benar. Baik. Nah, kalimat Allahumma, nah ini juga catatan ya, dia menjadi tebal ketika Allahumma, ya Allah, wa idh qalu Allahumma, tapi dia ketika qulillahumma baru tipis. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang ro. Jadi ro ini terkadang tafkhim, terkadang tarqiq, terkadang dua cara. Makanya nanti kita akan belajar apa saja ro yang boleh dua-duanya. Boleh dibaca tebal, boleh tipis ya. Jadi ro ini khusus punya 3 keadaan. Harus tafkhim, harus tarqiq, dan boleh dua-duanya. Ya. Tafkhim ada 8 keadaan. Ya. Pertama adalah maftuhah. Dia harus harokat fathah. Ini tafkhim. Ramadan, Ar-Rahman, itu harus tafkhim. Yang kedua, sukun sebelumnya fathah. Ya, Maryama, ya, fil ard, roknya sebelumnya fathah, kemudian dia bersukun. Ini selalu tebal. Yang ketiga, dia sakinatan, dia sukun, wa qablah sakinun ghairal ya. Wa qablahu maftuh, ya. Dia sukun sebelumnya huruf sukun selain ya dan sebelumnya fathah, misalnya wal asr, ya, wal asr, ya. Sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Wal hasyr, ya, wal hasyr, ya, seperti itu. Kemudian dhammah, selama ro itu berharokat dhammah, maka harus dibaca tebal. Yang kelima, sakinatan wa qablaha madmumun. Ya, dia sukun sebelumnya dhammah. Al-Qur'an, ya. Mursyida, itu harus tafkhim. Yang keenam, sakinatan qablaha sakinun. Dia sukun sebelumnya sukun wa qablahu madmumun, sebelumnya dhammah. Jadi sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, misalnya khusr, ya, khul, ya, dia dibaca tebal. Yang ketujuh, sakinatan qabla hamzah waslin mantuqatin au muqaddarah. Seperti sebelumnya itu sukun, sebelumnya hamzah wasal yang muqaddarah. Jadi tidak asli. Misalnya irka'u, ini tebal tuh. Ini sering jadi jebakan, sering terjebak pembaca Quran tuh. Lu ini kan sebelumnya kasroh, ya, bukan. Ir itu harus tebal. Irka'u, ya, misalnya alladzi tadha, ya, misalnya innalladzina taddu amil tabu. Nah, itu tetap dibaca tebal walaupun sebelumnya kasroh, karena kasrohnya bukan kasroh asli. Yang terakhir sakinatan ro sukun, wa qablaha maksurun, sebelumnya kasrah, wa ba'da harful istila'i ghair maksurin, ya. Setelahnya itu huruf istilah bukan kasrah. Misalnya wa irsada, ya. Dia sebelumnya dia ya ro-nya sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf istilah bukan kasrah. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ya. Wa irsadan tirqasin firqah, ya, mirsad, labil mirsad, tetap dia tebal, mirsad. Nah, itu 8 keadaan ro selalu tafkhim. Nah, kalau ro selalu tarkik, dia punya 4 keadaan. Pertama adalah ro kasroh, pasti, ya. Karim, ya, rih, itu tipis, ya. Kemudian yang kedua, sakinatan qablah kasratun asliyah. Ya, dia sukun sebelumnya kasroh asli, ya, dan setelahnya bukan huruf istilah. Ya, syaratnya ini, ya. Dia sukun
sebelumnya kasroh asli, setelahnya bukan huruf isti'la. Misalnya apa? Fir'aun. Nah itu. Ya. Firdaus. Ya. Muntashir. Nah, tipis. Kemudian yang ketiga sakinatan. Dia sukun qabla sakinun, sebelumnya sukun, ghairu musta'lin wa qabla maksur, ya. Setelahnya itu kasroh, hijr. Roknya tipis, ya. Misalnya sihru kan, disukunkan, dia tipis. Terakhir sakinah wa qablaha yaun sakinatun. Ya, dia roknya sukun, sebelumnya ya sukun. Khair, khabir, dia tipis. Nah, sekarang bab berikutnya adalah ro yang boleh dibaca dua cara. Ya, mau tebal boleh, mau tipis boleh. Ya, yang pertama, jika ro sukun sebelumnya huruf kasroh dan setelahnya huruf isti'la kasroh. Ya, dia sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf istilah kasroh. Contohnya firqin. Nah, firqin itu boleh tebal. Firqin boleh firqin. Nah, semacam itu. Kondisi kedua, jika roknya sukun, sebelumnya huruf istilah sukun, setelah sebelumnya kasroh. Ya. Jadi ada dia sukun, sebelumnya huruf istilah sukun, sebelumnya kasroh. Milsor. Nah, di situ boleh milser, tipis, sernya tipis, roknya tipis atau milsor. Ainal qitol, boleh tipis, boleh tebal. Sedangkan Al-Imam Ibnu Jazari, beliau memilih mentafsirkan misal, ya, dibandingkan tarkik. Kalau qitor boleh, beliau lebih menekankan ya kedua-duanya boleh. Selesai tentang dua huruf yang boleh dibaca dengan dua bacaan alif, lam, dan ro. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita langsung masuk gunnah. Penjelasannya agak kecepatan. Ya, yang mana Bunda? Kira-kira yang perlu diperlambat? Yang 8 itu ya, kategori tafhim. Ya. Pertama fathah. Ya. Yang kedua sukun sebelumnya fathah. Ya. Yang ketiga sukun. Ya, saya contoh ya. Pertama fathah Ramadan, Ar-Rahman. Nah, sudah clear. Yang kedua sukun sebelumnya fathah. Contohnya Maryama fil ard. Ya. Sudah, nomor 3 sukun sebelumnya sukun bukan ya. Sebelumnya lagi fathah. Ini nih agak ribet ya. Jadi 3 sukun. Ya, syaratnya 3 ya. Yang pertama roknya sukun. Sebelumnya sukun bukan ya. Sebelumnya lagi fathah. Jelas. Contohnya wal asr. Asr. Ya, as-nya selesaikan asr. Dah, nomor 4. Dhammah. Nah, ini nggak usah contoh ya. Dhammah. Pokoknya dhammah pasti ya. Ruziqu semacam itu. Yang kelima, roknya sukun sebelumnya dhammah. Nah, ini gampang kan? Rok sukun sebelumnya dhammah Al-Qur'an. Yang keenam,
Roknya sukun, sebelumnya dhammah. Masih jelas. Jelas ini. Ya, ya sukun, rok sukun, sebelumnya dhammah. Khusr. Innal insana fi khusr. Harus tebal. Yang ketujuh, rok sukun sebelumnya hamzah wasal muqaddarah, ya, bukan asli. Nah, ini yang agak dijelaskan lagi, Ustaz. Jadi dia itu hamzahnya itu jadi-jadian. Jadi-jadian gimana ya? Tidak asli. Iya, hamzah wasal. Hamzah wasal. Ya, dia ketika dibaca dibaca wasal dengan huruf sebelumnya, dia hamzahnya hilang. Contohnya irka'u, Nah, hurufnya kan tipis kan, Tapi karena hamzahnya ini kan ketika wow, harus tebal tuh. Ya. Jadi harus berkaitan dengan kalimat sebelumnya ya, Ustaz? Enggak juga? Iya, jadi gini, kaitannya itu kalau dia diwasol, hamzahnya hilang, ya kan? Sehingga dia wajib dibaca tebal tetap. Karena hamzahnya di sini bukan asli. Tapi kalau misalnya hamzah wasal pasti begitu? Ya setelahnya kan ro, Bunda. Iya, maksudnya yang setelahnya ro, ya, yang penting hamzah wasal ya? Dibaca tebal. Ya, jadi kalau kita udah paham hamzah wasal berarti oke ya, Ustaz ya? Oke, sudah. Nah. Nanti hamzah wasal, hamzah kotok bab tersendiri, Bunda ya. Ya, bab paling rumit. Contohnya lah, Pak, misalnya itu kan orang tertipu kan? Ini kan sebelumnya kasroh roknya. Kenapa dibaca tebal? Karena ini bukan asli kasrohnya. Buktinya apa? Ketika disambung dengan huruf sebelumnya, alladzi ketemu dengan irtado, walladzi irtado, nah, dia menjadi tebal. Ya, nah itu irji'u tuh sama tuh. Itu tebal atau tipis? Tebal. Tebal. Nah, udah tahu ya contoh-contohnya ji'u ya seperti itu. Tabu, ya, tebal. Ji'u, tabu dan semacamnya. Yang terakhir, roknya sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la yang bukan kasroh. Dalam satu kata ya Ustadz ya? Iya, ini harus dalam satu kata. Kalau beda kata tadi nomor 7. Coba jelasin lagi yang Ustadz, nomor 8 Ustadz sama contoh. Nomor 8, rok sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la yang bukan kasroh. Jadi depan belakangnya dibahas. Iya, dibalik ya depan belakangnya ya. Sebelumnya depan kasroh. Belakang. Sebelumnya kasroh, sesudahnya huruf istilah yang bukan kasroh. Tapi bukan kasroh, iya. Contohnya? Mirsod. Irsoda, milsoda, qirqasin, firqah, labil milsod. Nah, clear ya? 8 keadaan selamanya. Iya, Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Yang tipis lagi, Ustaz. Oh, yang tipis, ya. Tipis ada 4 keadaan. Pertama kasroh, pasti ya, rok kasroh pasti tipis. Nah, yang berikutnya ini yang butuh agak sedikit ini. Rok sukun, sebelumnya kasroh asli. Setelahnya bukan huruf isti'la. Dua-duanya dibahas. Coba ada yang bisa mengulangi? Nomor 2. Rok sukun sebelumnya kasroh asli, sebelumnya isti'la. Bukan huruf isti'la. Bukan huruf isti'la. Jadi ini ada hubungannya sama hamzah wasl enggak? Enggak boleh ada hamzah wasl. Ya. Kalau hamzah wasl nanti enggak asli. Iya, betul. Jadi pemahamannya kebalikan sama yang tadi Ustaz ya, yang di awal ya. Contohnya hijr ya Ustaz, hijr. Firaun. Itu nanti nomor 3. Ini nomor 2 Bunda. Contohnya Fir'aun. Fir'aun. Firdaus.
Muntashir. Sukun ya sebelumnya kasroh asli, setelahnya bukan huruf istilah. Tapi yang ketiga, dia sukun. Sebelumnya sukun yang bukan istilah. Sukun sebelumnya sukun yang bukan huruf istilah. Lah, nggih. Sebelumnya lagi sukun. Jadi yang dibahas tuh belakangnya dua, Bunda, belakangnya dua. Dia sukun. Ya. Sebelumnya sukun bukan istilah. Sebelumnya lagi kasroh. Gitu. Yang hijr tadi, Ustaz. Ah, yang hijr itu selamanya tipis. Sihar. Huruf sukunnya selain ya juga ya, Ustaz ya? Enggak terpengaruh, ya pun enggak masalah. Yang penting enggak langsung dekat dengan ro. Oh, baik, Ustaz. Pokoknya dua sebelumnya itu kasroh, huruf apapun. Yang keempat, yang terakhir. Sukun sebelumnya ya sukun. Jadi ro-nya ini sukun, sebelumnya ya sukun, selamanya tipis. Walaupun sebelumnya fathah dan domah ya, Ustaz ya? Nggak ngaruh. Ya. Pokoknya ya sukun, sebelum setelahnya ro sukun. Nah, ro sukunnya pasti tipis. Khair, ya, khair, khabir, semacam itu. Sekarang yang boleh tebal, boleh tipis ya, Ustaz? Ya, boleh tebal, boleh tipis. Hanya dua keadaan. Yaitu ro sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la kasroh. Saya ulang, ro sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la kasroh. Kullu firqin boleh, kullu firqin boleh, firqin kinnya tebal. Jadi alif, kemudian lam, kemudian ro, tebalnya itu terpengaruh huruf di sekitar dia. Baik, nomor 2, jika ro-nya sukun, sebelumnya huruf istilah sukun, sebelumnya lagi kasroh. Boleh dua cara. Saya ulang, ro-nya sukun, sebelumnya huruf istilah sukun, sebelumnya lagi huruf kasroh. Ainal qitr. Boleh ainal qitr. Qitr. Tebal, R-nya boleh tipis. Boleh tebal, boleh tipis. Misr, boleh misr. Tapi kalau Al-Imam Jazari, beliau lebih senang mentafkhimkan misr. Termasuk idza yasr. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi, Bunda? Sebelum sekarang jamnya masih lama.
Baik, sekarang kita masuk ke bab apa tadi Bunda? Bab tafkhim dan tarkiknya gunnah. Sebentar. Ya. Maaf Ustadz, kalau untuk ro itu tidak ada tingkatan ketebalan ya, misalnya antara dhammah dengan fathah gitu bunyinya. Tentu terpengaruh Bunda. Ro dengan ru beda. Ya, ro dengan ru lebih tebal ro. Dia bahasanya masuk dengan tadi ya, terpengaruh dengan harokat. Makanya ri paling tipis gitu. Jadi aslinya itu ro tebal, ru agak tipis, ya tapi masih tebal, ri baru paling tipis. Itulah sebabnya kenapa Al-Imam Ibnu Tohan ya, beliau sangat menekankan harokat mempengaruhi ketebalan. Buktinya ro aja ketika ri jadi tipis. Ya, itu sebabnya juga sebagian ada yang mengatakan ya sudah ko ya, kemudian go ya, kemudian ketika kasroh tipis saja jadi qi. Ini tidak benar. Beliau belain enggak, istilah selamanya tebal walaupun kasroh. Begitu. Wallahualam bishawab. Ustadz, boleh bertanya enggak? Monggo silakan. Adakah di antara imam qiraat atau ahli Al-Qur'an yang berpendapat bahwa bila ada huruf isti'la maka huruf sebelumnya pun ikut tebal, misalnya waladhdallin, maka lamnya juga itu ikut tebal, Ustaz. Adakah yang berpendapat? Kalau lamnya itu sebelumnya itu tidak pengaruh, Bunda. Tapi kalau lamnya itu setelahnya, itu Imam Waris menebalkan. Saya ulang, kalau lamnya itu ada di sebelumnya, dia tidak terpengaruh. Wala, enggak, bukan walo, bukan. Wala, semuanya sepakat. Ya, kalau lamnya itu setelah huruf dot, huruf sod, ya, woloma, itu terpengaruh. Lamnya terpengaruh dengan dot. Ya, alasannya kenapa? Ya, karena sama dengan alif, kan dia serumpun dengan lam dengan alif kan sama tuh, ya kan? Dan hurufnya orang Arab ketika lam sebelumnya huruf tebal itu terpengaruh juga lamnya. Kita juga sehari-hari pakai Imam Waris, ya misalnya Nabi kita Muhammad itu kan sallallahu alaihi wasallam, padahal sholla. Kalau riwayat Haus harusnya sholla, tapi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Hanya Waris ya Ustaz ya, kalau imam lain nggak ada. Baik Ustaz. Nah. Syukur Ustaz. Apaan? Ustaz, mau nanya Silakan. ya Ustaz. Jadi yang Sallallahu tadi. dengan Ustaz. Bentar, satu dulu. Bunda siapa ini? Ya. Ustaz, tadi yang Bunda sholat. Rahayu, silakan. Iya, Bu Rahayu. Yeah. Tadi yang sholat sama shollallah. Yes, Itu, saya sering ucapannya kurang pas gitu. Shollallah atau shollallah. Shollallah. Yang benar. Bunda mau pakai mana riwayat ya, siapa Ustaz? dulu nih? Ya, Oh, gitu. Bunda mau Tapi pakai riwayat yang- siapa dulu nih bacanya nih? Saya sih Kalau menurut pengennya riwayat yang- Haus riwayat yang benar.
Iya. Dua-duanya benar. Tinggal Bunda mau pakai riwayat yang mana. Kalau Bunda mau pakai riwayat Hafs, maka harusnya shollallahu, sholla harusnya begitu. Sholla. Nah, langsung tipis. Shollallahu rabbuna harusnya begitu. Benar nggak Ustadz? Shollallahu. Itu riwayat waras. Benar, tapi untuk riwayat waras, bukan riwayat Hafs. Sallallahu rabbuna itu riwayat waras, Bunda. Boleh nggak dipakai? Boleh, silahkan. Jadi dua cara itu, Bunda. Boleh dua cara baca. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ya, Afwan Ustadz. Silakan. Iya. Jadi kalau bertalaki dengan Ustadz, kita mengambil pendapat yang mana? Ustadz, maksudnya Ustadz pribadi mengambil pendapat yang mana dari beberapa pendapat atau mazhab ini? Ya, kalau kita lagi belajar Hafs dulu, Bunda. Enggak, maksudnya yang Imam Ibnu Tohan atau Imam Abdul Ghani atau atau Imam Mutawali gitu. Iya. Kita lebih menguatkan Ibnu Jazari, Bunda. Oh ya, syukur Ustadz. Baik. Ibnu Tohan itu khazanah ilmiah. Supaya kita tetap menghargai proses ilmiah sampai Imam Ibnu Jazari menyimpulkan begini-begini itu, beliau sangat memperhatikan pendapatnya Ibnu Tohan. Setelah beliau telusuri lagi, ya, jadi beliau terinspirasi dari Ibnu Tohan, ya, ada bahasan ini nih, beliau rinci sampai beliau cari-cari lagi, ya, maka yang paling menyebar ya di masyarakat kita ini adalah berkat jasa Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Makanya beliau disebut Hujjatul Qura, ya, hujahnya ulama qiraah, ya, ulama Quran itu Al-Imam Ibnu Jazari, dan selepas beliau tidak ada yang mampu mencapai ketinggian kualitas analisa beliau. Ya, khair Ustaz. Afwan. Syukran. Khazanah ilmiah ya. Nggih, ini harus dijaga, Bunda, jangan sampai hilang. Begitu juga dengan Mushaf Indonesia. Kemarin kami diskusi dengan Kiai Fatoni, ya, para ulama-ulama di dunia itu sempat berkumpul, ya, di Indonesia ini menceritakan diskusi tentang Mushaf Indonesia. Ya, ada usulan supaya Mushaf Indonesia itu distandarkan menjadi dunia. Udah ngikut aja deh dengan standar dunia, pakai Al-Imam Abu Dawud, ya. Termasuk oleh Kiai Hasim Sakho, beliau berpendapat ya biar seragam sedunia gitu kan. Nah, tetapi oleh Kiai Fatoni, jangan, ya, sebab rencananya nanti Mushaf Indonesia akan ada penyempurnaan, tapi rahasia, jangan disebar-sebar atau jadi fitnah, ya. Tapi untuk kalangan pencari ilmu ini jadi berita khazanah ilmiah saja bahwa Mushaf Indonesia itu ada cerita ilmiahnya sampai jadi seperti hari ini tuh, ya, sehingga layak dilestarikan, ya. Di antaranya pendapat Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni, ya, beliau pengen Mushaf Indonesia dipertahankan, jangan sampai hilang. Demikian. Jadi disempurnakan kaidah-kaidahnya ya Ustaz ya. Menurut Ustaz Fatoni di Rosem Usmaninya, Bunda. Ya. Disempurnakan Rosem Usmaninya ya supaya konsisten ya Ustaz ya. Yang dunia, Mushaf dunia. Kayaknya ada yang salah paham. Ya, jadi disempurnakannya itu nggak banyak, Bunda. Cara bacanya tetap sama, ya, tetapi secara beberapa hal kecil-kecil, pakai alif atau enggak, pakai waw atau enggak, ya, ini pakai iya apa enggak, hal-hal seperti itu nanti dikembalikan ke khazanah ilmiah yang paling murni itu seperti apa, itu masih proses. Jadi Mushaf Indonesia itu belum sempurna Rosem Usmani total 100%, atau bahkan Mushaf Timur Tengah juga kalau kita mau teliti lagi bisa jadi masih ada 1, 2, 3 atau berapa yang perlu penyempurnaan. Ya, artinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal cara penulisannya, Ustaz. Berarti Rosem Usmaninya mungkin ya Ustaz ya, yang perlu Rosem Usmaninya yang perlu disiarkan ya, supaya kita juga paham ya. Betul, karena Rosem Usmani ini ilmu langka, ya. Di Indonesia ini hanya beberapa saja yang mengerti Rosem Usmani.
bisa dihitung dengan jari ini. Coba siapa? Sebutkan Bunda ulama Indonesia yang ngerti Rasul Usmani. Ya pasti Ustadz Kiai Asin Sako dan Ustadz Fatoni. Iya, baru 2 kan? Coba yang lain siapa? Tuh, 280 juta rakyat Indonesia cuma 2. Ya Allah, ini kan musibah. Ya Allah. 0,14. Ya, makanya kita harus melestarikan. Beliau udah sepuh-sepuh ini, Masya Allah ya. Kami datang ke beliau ya kemarin kayak kok sakit ya, ada demam berdarah atau apa gitu. Kemudian Kiai Fatoni juga pernah beliau stroke ya. Secara fisik beliau, aduh berat sekali, aduh ya Allah kita sedih sekali kalau. Tapi secara ruh, secara semangat kalau ngajar itu kayak anak muda ya. Tapi sekali lagi usia tidak bisa nggak ada yang tahu ya, dan harus ada penerusnya. Makanya siapa lagi kalau bukan murid-muridnya, siapa lagi kalau bukan selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan kita terus bisa berjuang di jalan Allah untuk memperjuangkan Quran ini, Bunda. Amin. Amin ya Allah. Siapa saja Ustadz? Saya juga belum tahu. Iya. Siapa saja Ustadz? 10 tadi siapa Ustadz? Siapa saja Ustadz? Ya nggak lebih dari 10. Ya makanya Kiai Asin Sako, Kiai Fatoni, ada lagi Agus Salim, ya. Agus Salim. Terus udah saya nggak tahu lagi ulama Indonesia siapa. Ya coba. Yang harus. di itu apa? Yang di NTB gubernur itu? Kalau Rasul Usmani nggak sampai mendalami dalam-dalam, enggak. Ya. Mungkin harus mengkaji lagi, mungkin baru bisa nanti bisa gitu. Dan jadi ilmunya itu ada, Bunda, kitab-kitabnya itu ada, tapi yang mau mendalami ini siapa gitu kan? Rosman Usmani itu nggak ada harokatnya atau bagaimana Ustadz sehingga agak sulit di itu? Nggak ada yang mau mempelajari. Nanti Ustadz Januar buka kajian Rasul Usmani. Saya udah pernah membuka, cuman saya lihat pesertanya bingung. Kasihan saya. Berat sih. Itu Contoh, sama Al-Quran seperti biasa Ustadz. Ya, contoh ada yang nanya kemarin, Ustadz ini bimawaqi'in nujum ya. Bimawaqi'i ini tulisan Rasul Usmani menurut pendapat Imam Abu Dawud begini. Kemudian Imam Abu Amr Adani begini. Rasm untuk di Madinah dengan di Syam itu beda, ada alifnya yang di Madinah nggak ada alifnya gitu kan. Nah ternyata Rasul Usmani itu kebanyakan diambil dari bacaan Imam Nafi, sehingga ada khilaf antara mushaf Madinah, Mekah Madinah dengan mushaf Syam, itu ada bedanya. Tetapi yang diberlakukan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Abu Amr Adani adalah haduf alifnya nggak dipakai. Nah kayak gitu kan gimana? Rumit. Ya, alif aja dipermasalahkan gitu kan. Nah, itu jarang orang yang mau mendalaminya ya. Masya Allah. Sebenarnya mau Ustadz kalau tahu pentingnya. Iya Ustadz. Nah, mungkin tema berikutnya nanti coba kita bahas tentang pentingnya Rasul Usmani, Bunda ya. Urgensi Ustadz. Iya. Dan sebagai bocoran Bunda ya, Rasul Usmani ini dulu diperjuangkannya bahkan sampai darah tertumpah. Masya Allah. Bahkan sampai Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sampai matinya itu di mushaf, sedang menjaga Rasul Usmani. Ya makanya darahnya itu sampai terkena mushaf, dikenallah ada mushaf yang terkena darah, itu adalah mushafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya ini disiarkan Ustadz biar kita tahu. Insya Allah ta'ala. Sejarahnya Ustadz. Masya Allah, Ustadz Januar. Baik. Lanjut ke gunah Bunda ya. Gunah tebal, gunah tipis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, intinya begini ya, gunah yang tafkhim adalah ketika nun mati atau tanwin ya ketemu dengan huruf-huruf isti'la. Ya, maka nun matinya menjadi tebal.
Coba ini yang punya Maisuro bisa dibaca di halaman 273. Ada yang punya Maisuro enggak ya? Punya. Tiga. Jadi ikhfa itu ada ikhfa hakiki, dan pengucapan nunnya ini tidak boleh nempel ke nun. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan huruf setelahnya. Dan tingkatan ikhfa itu ada yang disebut dengan ikhfa akrob, ikhfa ab'ad, ikhfa ausat. Ya, kalau akrob itu nun mati atau tanwin ketemu dengan ta, da, ko. Ya, ta, da, ko itu kan dekat sekali. Ya, nah itu efeknya semakin menjauh. Manta, manta. Jadi nggak boleh manta, nggak boleh nempel. Manta atau nempel ta atau nempel nun, nggak boleh. Dia agak menjauh supaya menjaga keikhfaannya. Ya, sedangkan pertengahan itu udah nggak usah dibahas ya. Kalau yang jauh, misalnya ketemu kaf dengan ko, mil, itu nunnya mendekat, milko, milko, ya, mengkana, justru dia nun lidahnya itu lebih mendekat ke nun. Adanya. Baik, nah sekarang bahasanya di bawahnya ada namanya tafhimul gunnah, yaitu kalau nun mati ya ketemu dengan huruf-huruf 5 huruf isti'la ya sod, kemudian to, kemudian wo dan qaf, maka ini harus gunnah ya. Mioko, mioko gitu ya. Mau wo. Dan yang semisalnya. Sedangkan tarkik gunnah selain itu. Tapi silakan coba ada yang bisa mempraktekkan? Praktek apa Ustaz? Tarkik dan tafkhimnya gunnah. Boleh saya coba Ustaz? Monggo silakan. Dari halaman berapa ya Ustaz ya? Kalau prakteknya halaman 52. 52. Ya, coba ya Ustaz ya. Ya, antakuna silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Antakuna. Nah, terus? Wa in tubduhu. Nah. Kuntum. Terus? Dzuntiqamin. Nggih. Lan tughniya. Fantaha. Nah, ya. Nah, sekarang ke baris berikutnya yang tebal dari ming sol solin sebelah kanan baris nomor 1 2 3 4 5. Silakan. Baris ke berapa Ustaz? Di bawahnya adzabang syadida. Atau adzabang syadida, dari adzabang syadida untuk membedakan tarkik dan tafkhimnya gunnah. Yang tebal ya Ustaz ya? Pertama tipis dulu, adzabang syadida dulu. Ini kan yang paling pertama kan antakuna. Nah, yang kelima itu halaman sampingnya, halaman 53. Baris ke berapa Ustaz? Maaf. Baris kelima. Oh ya, baik Ustaz. Min solin. Adzabang syadida dulu.
Oh, baik. supaya beda. Nggih. Baris keempat. Nggih. Adzaban syadida. Di Baik. waktu atau di itu Ustaz. Nah, shin ini termasuk aqrab, ab'ad atau ausat? Sebentar Ustaz. Shin termasuk yang bukan abad akrob. Ausat Ustaz, maaf. Ausat. Nggih, Ausat. ya, ausat. Jadi gampangnya gini, kalau akrob itu hanya ta, dal, to. Dan po ya. Ya, kalau ab'ad, qaf dan Qaf kaf, dan kaf. selainnya ausat. Baik. Nggih. Nah, coba ulangi. Adzaban syadida, silakan. Adzaban syadidan. Nggih, lanjut ala kulli syai'in syahida. Ala kulli syai'in syahidan. Adzabun syadidun, adzabun syadidun. Adzabun syadidun. Nah, sekarang lanjut. Wa man shalaha. Wa man shalaha. Langsung gunahnya menuju shad ya. Wa man shalaha. Baik, Ustaz. Wa man shalaha. Ya, ansari. Ansari. Ya, ansalatihim. Salatihim. Ya, alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, jadi langsung menuju huruf tebalnya sehingga tebalnya gunahnya berbeda dengan tarkik gunah. Baik, ada pertanyaan? Ya Allah, udah jam 10 pas. Karena sudah terbatas waktunya, ya nanti kita bisa bahas kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kajian kita. Allah muliakan kita di dunia wal akhirah. Allah kumpulkan kita bersama Al-Qur'an wa khasatuh. Allah muliakan kita dengan keberkahan Quran yang kita pelajari, kita baca, kita yang kita dakwahkan ya. Dan mudah-mudahan kita semua nanti adalah di surga bisa mendengarkan bacaan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mendengarkan bacaan Quran langsung dengan kesempurnaannya dari Allah yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa taala di surga yang mulia. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.